Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita solusi untuk mengurangi kerusakan dan penyelewengan dalam perilaku seksual dengan beberapa langkah. Yang telah kita lalui adalah perintah untuk menundukkan pandangan, larangan menyebarkan berita gosip di antara kaum muslimin, kemudian perintah untuk menutup aurat secara lengkap dan sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah jalan keluar atau solusi untuk mengurangi perilaku yang menyimpang adalah menyegerakan menikah dan perintah untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ankihul ayama minkum, wa ankihu, dan nikahkanlah al-ayama, orang-orang yang lajang, minkum, di antara kalian, was-sholihin, dan orang-orang soleh, min ibadikum, dari budak-budak laki-laki kalian, wa imanikum, dan budak-budak perempuan kalian, iyakunu fuqara, jika mereka itu fakir-fakir, yughnihimullahu min fadlih, Allah mencukupkan mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Waliyasta'fif, dan hendaklah menjaga kehormatan alladzina, orang-orang yang la yajidun, tidak mendapatkan hak nikah, kesempatan untuk nikah, hatta yughniyahumullah, sehingga Allah memberikan kecukupan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya. Walladzina, dan orang-orang yang yabtahun, mencari, meminta, al-kitabah, mukatabah, merdeka, dengan membayarkan beberapa uang, mimma malakat aymanukum, dari apa-apa yang dimiliki oleh tangan kalian, fakatibuhum, maka berikanlah mereka mukatabah, in alimtum, jika kalian mengetahui fihi, pada diri mereka, khaira, kemampuan membayar, wa atuhum,
dan berikan kepada mereka mimma lillah, dari harta Allah, alladzi yang atakum, dia Allah memberikan kepada kalian. Wala tukrihu, dan janganlah kalian paksa fatayatikum, budak-budak perempuan kalian, alal bigha, untuk berbuat pelacuran, in aradna, jika mereka menghendaki tahassunan, menjaga kehormatan diri, litabtagu, supaya kalian mencari aradul hayat dunya, harta dari kehidupan dunia. Wa may yukrihunna, dan siapa yang memaksa mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, min ba'di, setelah ikrahihinna, pemaksaan mereka, ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, memerintahkan kepada orang yang memiliki wilayah atau memiliki kemampuan untuk memperhatikan orang yang di bawahnya. Wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah orang-orang yang lajang, baik laki-laki maupun perempuan. Al-ayama, ayyib, itu artinya orang lajang. Al-ayyib jawabnya al-ayam. Iya. Jadi al-ayama itu adalah orang-orang yang lajang, orang-orang yang belum menikah atau tidak menikah. Maka dikatakan wa zawwiju ayyuhal mu'minun man la zawja lahu, nikahkanlah orang-orang yang tidak punya pasangan. Ma'asyiral muslimin, menikahkan kan maka berarti walinya atau orang yang bisa mengurusi mereka, supaya menikahkan orang-orang yang lajang di antara kalian dari orang-orang pernikahan, dan menikahkan was-solihina min ibadikum, dan orang-orang yang soleh dari budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan. Ini berkaitan perintah para wali. Ini berkaitan dengan perintah para wali. Jadi maksudnya orang yang memiliki kemampuan untuk menikahkan orang yang lajang, Allah perintahkan. Terutama budak-budak laki-laki dan budak perempuan, jika sudah menginginkan untuk menikah, harus segera dinikahkan. Ma'asyiral muslimin, menikah hukumnya adalah pada prinsipnya sangat-sangat dianjurkan. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Tapi yang benar, bagi yang mampu, tidak ada penghalang dan takut dirinya terjatuh ke dalam zina, maka wajib. Kalau mampu dan tidak takut terjatuh pada zina, maka hukumnya sunnah muakkadah. Apapun menikah adalah sunnah Rasulullah SAW, terutama zaman sekarang ya. Zaman sekarang di mana pergaulan bebas sangat-sangat biasa di kalangan para pemuda.
Maka menikah adalah pembuktian bahwa yang halal bisa menyelamatkan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan menikah, sebagian ulama mengatakan wajib dengan dalil hadis sahihain, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian al-ba'a menikah falyatazawwaj, maka adalah menikah. Fa innahu aqaddu lil basar, menikah itu lebih menunjukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Dalam sunnah dikatakan tazawwajul waludu, menikahilah anak orang-orang perempuan yang banyak anaknya. Tanah salu, berketurunanlah, fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, sesungguhnya aku membanggakan kepada dengan kalian umat-umat yang lain pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ini dari menikah. Kalau sudah menikah, asalkan orangnya normal, maka insya Allah berpikiran negatif bisa hilang. Terus mungkin barangkali ya, ini juga peringatan bagi ibu bapak yang punya anak perempuan, yang punya anak laki-laki, dan sudah memungkinkan untuk nikah, segera dibantu. Bagi yang dinikahkan ya sebisa mungkin mandiri, tapi bagi orang tua tidak mengapa, silakan nikah, masih keurusi ya. Sambil pelan-pelan dididik untuk mandiri. Tapi harusnya pendidikan itu didesain 18 tahun harus sudah bisa siap menikah. Wajib. Dari salah satu kewajiban para pendidik harus mampu mendesain kurikulum dan konsep pendidikan yang menjadikan anak SMA, keluar SMA, bahkan keluar SMP itu sudah siap nikah. SMP itu sudah siap nikah 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Umur 8, umur 9, ya anak-anak sudah tahu pacaran, sudah tahu pacaran, dan sudah tahu hubungan seksual. Bahkan ya sangat naif sekali ketika beredar video anak-anak SD kelas 1, kelas 2 sudah diajari laki-laki perempuan berdansa, bernari dengan gaya-gaya misuk. Ini ya menunjukkan tentang penekanan, karena tidak ada fenomena kerusakan dan penyelewengan di kalangan remaja, kalangan anak-anak, karena memang tidak memperhatikan dari sisi antisipasi, penjagaan maupun dari sisi penyaluran. Kalau pergaulan bebas kita tekan, kemudian dimudahkan menikah, insya Allah fenomena itu akan hilang. Kalau orang udah nikah kenapa? Udah bahagia dengan suami, bahwa dengan istrinya. Mana orang tua ya? Itulah tangan. Yang punya anak maksudnya. Orang tua yang punya anak sudah usia 15 tahun, mana ya? Ya, ini kewajiban kepada berdoa untuk segera mengkomunikasikan itu kepada anak-anaknya. Dari umur 15 tahun itu kan kalau menurut Rasulullah sudah dewasa, sudah siap jihad, maka sudah siap menjadi bapak, sudah siap menjadi ibu, berarti sudah menjadi imam, siap menjadi imam.
wa ja'alna lil muttaqina imama sudah. Maka berarti sudah bisa bekerja, sudah mengetahui fikih kasb, ya, fikih cara mencari duit, ya, dan juga bisa dakwah, fikih dakwah. Ya, ini salah satu yang perlu kita garis bawahi dulu, kesadaran awal mula perbaikan, bahwa pendidikan kita masih jauh daripada sempurna. Di antara kesempurnaan kalau bisa mencetak kedewasaan seksual plus kedewasaan jiwa dan kedewasaan bermaisha, kedewasaan di dalam perjuangan. Kalau kedewasaan seksual nggak usah didewasakan, tentang kematangan seksual nggak usah dimatang-matangin, malah sudah dibrowos sebelumnya. Jadi sudah ada percepatan kematangan seksual sudah. Jadi saya tegaskan, kematangan seksual zaman sekarang itu mungkin 2 kali lipat dibandingkan waktu saya kecil. Untuk itu harus diimbangi dengan kematangan jiwa, kematangan maskuliyah, ruhul maskuliyah, jiwa tanggung jawab. Ya. Dan dalam hal ini jangan terlalu tunduk dan perhitungan matematika ekonomi. Kalau bicara tentang matematika ekonomi nggak akan nyambung, kecuali orang yang sangat sedikit sekali nggak nyambung dalam kalkulasi. Umpamanya saya mau kawin, kalau sudah punya rumah, apalagi di kota Solo ya, rumah tipe 70 harganya sudah 500 juta. Sementara lulusan S1 gajinya yang paling awal mulai ya 1,5 juta, 2 juta. Ya 2 juta, kemudian kila bangun 500 juta, wis ra ketemu blas. Bener gak ketemu blas? Apalagi ya, saya ingin menikah kalau sudah punya kerjaan tetap, kemudian sudah punya mobil, punya rumah, punya gak nyambung gitu. Yang penting tetap kerja deh. Kalau kerja tetap tidak wajib. Kalau tetap kerja itu yang wajib. Maka Allah mengatakan, iyyakum fuqara. Wahai para wali, jangan kau takut masalah rezeki. Karena apa? Yang ngasih rezeki bukan kalian, wahai para wali. Iyyakum fuqara. Kalau yang kalian perwalikan itu, atau yang kalian menjadi wali mereka itu fuqara, miskin-miskin, bukan kalian, tapi apa? Yughnihimullah min fadli. Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi kelihatannya tinggal apa? Yakin aja deh gitu kan. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas rezekinya, Maha mengetahui siapa yang beriman kepadanya. Maka dikatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu 3 orang, 3 golongan, hakun 'ala Allahi, hak atas Allah, ayyu'inahum atau aunuhum, menolong mereka. 3 orang, hak atas Allah, wajib atas Allah menolong mereka. Siapa nih? An-nakih yuridul afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri. An-nakihu yuridul afafa, orang yang menikah ingin menjaga kehormatan diri. Siapa di antara yang hadir ini yang belum nikah?
sangat takut gak bisa menjaga kehormatan diri kalau kecuali dengan nikah? Ada? Tolong angkat tangan. Gak ada? Alhamdulillah semuanya bebas. Imam gak butuh nikah atau gak nikah masih bisa menjaga kehormatan diri. Gak apa-apa. Saya tidak harus mengharuskan angkat tangan kalau memang tidak memenuhi kriteria. Jadi orang yang ingin menjaga kehormatan diri, insya Allah Allah tolong dia. Wal mukatabu yuridul adab. Mukatab itu adalah budak yang ingin merdeka dengan cara membayar uang tertentu. Jadi seorang mukatab, seorang budak yang menghendaki untuk membayar tanggungan tebusan dirinya. Wal ghazi fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi subhanallah, orang yang ingin nikah itu disandingkan dengan mujahid. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i. Wa qad zawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika ar-rajul alladzi la yajidu illa izarahu wa lam yaqdir ala khatimin al-hajj. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menikahkan seseorang yang tidak punya kecuali sarungnya dan tidak bisa membayar mahar walaupun cincin dari besi. Ya. Subhanallah. Jadi ada ceritanya kan, ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, wahabtu nafsi laka, aku serahkan diriku kepadamu. Kalau kau ingin nikahi aku serahkan diriku kepadamu. Akhirnya Rasul melihat dia dari atas bawah, terus akhirnya Rasul menundukkan dan kelihatannya tidak kesal. Karena tidak kesal, di sampingnya ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau baginda gak mau, boleh, aku juga boleh. Rasulullah mengatakan, kamu punya apa? Gak punya apa-apa. Aku sih punya sarungku ini, sarungku bagi dua gak cukup. Kalau aku kasihkan dia, aku telanjang. Udah gini aja deh, tolong cari di rumah sesuatu apapun. Terus pulang, gak ada itu. Udah cari cincin dari besi, gak apa-apa lah, sekrup. Ternyata sekrup juga gak dapat. Nekat banget nih sahabat ini. Maka kalah orang-orang sekarang kalah. Akhirnya apa? Kau punya apa? Ya hafidh ba'dul Quran. Ya aku paham, aku hafal sebagian surat ini, surat ini. Udahlah, aku nikahkan engkau dengan surat yang kau hafal. Siapa yang mau berkutuah? Jadi begitu. Baik, wallahu a'lam. Ini bagi orang yang punya calon mertua yang baik. Dari ayat yang ke-32 ini bagi orang yang ada mertua yang mau menikahkan anaknya. Ini perlu juga ini. Bapak-bapak yang punya anak putri siapa ya kira-kira? Dan kemudian muda-muda yang mau kawin siapa yang barangkali dipertemukan aja langsung kan? Ya kalau cocok ya alhamdulillah, gak cocok jangan sakit hati, gitu aja yang penting. Supaya cepat gitu loh. Iya kan? Kalau cocok ya, walaupun sama ngaji ya perlu dicek gitu ya. Tapi saya katakan, kalau orang yang punya mertua baik dan punya calon istri yang dari Tuhan gitu, wis nggak minta apa-apa lah, seadanya. Mertua juga seadanya, tidak perlu mewah-mewah, nggak punya rumah nggak apa-apa, nggak punya ini nggak apa-apa. Nah itu suruh dilakukan. Tapi kadang-kadang cari mertua itu juga nggak gampang. Saya dulu pernah ini ngelamarin seseorang, belum punya kerja, belum punya apa. Kata calon mertua, mas, nggak apa-apa mas, pokoknya mau aja udah alhamdulillah. Ya sudah gitu. Jadi semuanya mau ditanggung sama mertuanya. Ya sudah, bismillah. Tapi mungkin ada yang mertua ngomongnya,
anakku mau vokasi apa, itu masih nggak makan apa. Nah kalau sudah gitu, ya sudah, jaga kehormatan diri. Maka kata Allah, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan. Yasta'fif itu artinya talabal iffah. Maksudnya, dan tetaplah menjaga kehormatan diri, itu maksudnya. Dan tetaplah menjaga kehormatan diri alladzina la yajiduna nikahan, yang tidak mendapatkan nikah, artinya tidak mendapatkan orang yang dinikahi, atau tidak mendapatkan uang atau dana yang cukup jadi modal nikah. Jadi orang yang tidak punya modal cukup untuk menikah, gak punya mertua yang mau sedekah pada dia, dan tidak ada wanita yang ridho dengan mahar ngapalin Quran tadi, maka sabar-sabar. Artinya kalau nggak ada yang dinikahi, ya kemudian jangan apa? Beralasan, oh aku mau nikah, nggak ada yang mau nikahkan saya, udah tak usah sekalian, jangan. Tetaplah menjaga kehormatan diri. Sampai kapan? Hatta yughniyahumullahu min fadlih. Sampai Allah memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Tetap usaha, lamar kerjaan sana, lamar kerjaan sini, insya Allah Allah beri kecukupan. Titik. Jadi bagi yang bisa lakukan, yang nggak bisa jaga kehormatan diri. Fa'alikum bis siyam. Hendaklah banyak berpuasa dengan buka yang seimbang. Jadi jangan sampai puasa bukannya ya cuma bukannya jeruk nipis campurannya gulai plus sate plus tengkleng. Nah itu ya maunya ya dibagilah. Jadi kalau banyak puasa, ya kemudian jangan berlebihan sahurnya dan makannya. Oke, titik di sini. Kemudian Allah bicara tentang realita di masyarakat. Realita di masyarakat pada zaman Rasulullah, ada orang-orang yang jadi gerbong, bahkan memperkerjakan budak-budaknya untuk pelacur. Allah mengecam mereka dengan mengatakan, oh ya, ini sebelumnya bicara tentang apa? Mukatabah dulu, mohon maaf itu yang ketiga. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bicara tentang budak, ya karena budak mungkin di antara budak ada yang ingin merdeka sehingga bisa nikah dengan baik. Walaupun budak nggak merdeka juga boleh menikah, tapi ada di antara budak yang ingin merdeka supaya lebih leluasa. Walladzina yabtahun, dan orang-orang yang mencari atau meminta alkitab, kitab itu maksudnya mukatabah. Mukatabah itu adalah uang tertentu yang ditetapkan yang akan dibayarkan oleh budak kepada tuannya untuk dimerdekakan. Mimma malakat aimanukum, dari budak-budak kalian. Kalau ada seorang budak ingin merdeka, fakatibuhum, maka merdekakan mereka, berikanlah mukatabah, asalkan in alimtum fihi khaira, kalau engkau mengetahui pada diri mereka khaira, kebaikan, maksudnya mampu membayar. Maksudnya apa? Budak-budak itu karena saking lamanya jadi budak, banyak di antara budak kalau dimerdekakan malah telantar, gitu kan. Jadi karena jadi budak lama itu jadi apa? Lemah, ya. Nah, mungkin di antara budak ada yang cerdas, ada yang apa? Ada yang terginas, ya, pinter. Ketika budak semacam itu, merdekakanlah khaira. Itu kalau kalian tahu mereka baik, bisa bayar, bisa usaha, maka merdekakan. Kemudian wa atuhum mimma lillahi alladzi ataku, berikan kepada mereka dari harta Allah. Cukup menarik. Jadi budak-budak itu bantulah untuk merdeka. Mungkin dipotong, harusnya 100 juta menjadi 50 juta saja,
Atau dana nggak usah bayar. Yang punya duit tolong bayar, dibantu supaya membayar banyak. Dan ada kata-kata mimma lillah. Jadi harta itu milik Allah, yang diberikan kepada kita diamanahkan untuk kita. Ini salah satu konsep Islam, harta itu adalah harta Allah. Ini adalah salah satu strategi Islam untuk mengurangi perbudakan. Kemudian, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Jangan sampai kalian paksakan budak-budak perempuan untuk berzina. Bigha, pelacur. In aradna tahassuna, kalau mereka ingin menjaga kehormatan diri itu. Jadi artinya kalau mereka ingin menjaga kehormatan boleh, tidak boleh. Artinya gini, wah budak perempuan kalau mau zina aja harus dilarang. Ini sudah nggak mau berzina kok malah dipaksa itu. Jadi jangan sampai kalian memaksa budak-budak kalian untuk berzina. Apalagi kalau ingin menjaga kehormatan diri. Jadi sebagian orang pada zaman dulu makannya itu dari upeti. Jadi dia punya budak, sengaja beli budak dalam rangka dia apa? Dijual ya. Ini trafficking kayak gini ya, trafficking kayak gini ya. Jadi budak-budak itu dijual pada hidup belang. Litabtahu 'aradal hayatid dunya. Kalian hanya ingin mencari kehidupan dunia, itu haram bagi kalian. Nah ini kelihatannya kalau orang sekarang ikuti itu yang ikuti zaman jahiliyah pada zaman dulu. Terus di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana nasib orang yang dipaksa untuk berzina. Ya. Bagaimana nasib orang yang berzina, yang dipaksa berzina? Kata Allah, wa may yukrihunna, siapa yang memaksa mereka, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Artinya Allah memaafkan bagi wanita-wanita yang dipaksa berzina. Tapi ini dulu loh. Karena apa zaman sekarang kalau ditanya bagaimana hukumnya kalau orang dipaksa zina, dimaafkan? Bisa dimaafkan? Gak bisa. Kalau ada orang dipaksa zina, dipaksa melacur harus melawan. Matinya mati syahid insyaallah. Haram untuk melakukan itu. Ini siapa pelakunya? Adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Al-Hafidh Al-Bazzar mengatakan ada seorang budak perempuan yang dimiliki oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Mu'adah, yang dipaksa untuk berzina. Ketika datang Islam, turun firman Allah ini, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Maka beliau katakan ayat ini turun berkaitan dengan budak perempuannya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang namanya kalau tadi Mu'adah, beliau katakan namanya Musaikah ya. Mungkin budaknya banyak ya, ada yang namanya apa? Mu'adah, ada yang namanya Musaikah. Kemudian turun ayat ini. Kemudian ada riwayat, ada seorang laki-laki Quraisy ditawan di perang Badar, dan tawanan itu ternyata jatuh di tangan Abdullah bin Ubay.
Dan Abdullah bin Ubay punya seorang budak perempuan namanya Mu'adzah. Kemudian orang Quraisy ini menginginkan Mu'adzah, sementara dia seorang muslimah. Maka kemudian ini orang kafir, ini budak perempuan Islam tidak mau. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul memaksa dia, bahkan sampai memukulinya. Kemudian turun ayat ini. Ala kulli halin, ini seakan-akan apa? Bahwa perzinaan atau pelacuran ini ya dipelopori oleh seorang munafik. Maka kemudian karena sering dipaksa untuk melayani tamu dan dia tidak mau, kemudian datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Akhirnya Abu Bakar menceritakan kepada Rasulullah. Kemudian akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk menyelamatkan wanita tadi. Dan kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul merasa bahwa budaknya direbut oleh Rasulullah. Kemudian turun ayat ini. Ma'asyiral muslimin, hafizahumullah. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Ada perkataan Abu Ubaid Alil Hasan dari ayat ini, lahunna wallahi lahunna, yang dimaksudkan adalah pengampun bagi wanita yang dipaksa, bukan yang memaksa. Ya, kalau memaksa tetap haram kan. Jadi jangan sampai keliru, ayat itu berkenaan budak-budak yang tidak bisa menghindar ketika dipaksa berzina. Baik, selesai di sini. Ma'asyiral muslimin, hafizahumullah. Isyarat di antara ramainya perzinaan adalah germo. Di antara ramainya perzinaan karena ada ya germo itu, maka germo itu juga harus dibilangkan ya dari kaum muslimin. Berarti kemudian lanjutkan ayat yang lainnya yang berkaitan dengan hubungan antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad anzalna ilaikum ayatin bayyinat, dan sungguh telah kami turunkan kepada kalian ayatin bayyinat, ayat-ayat yang nyata. Wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum, dan perumpamaan-perumpamaan atau berita-berita atau permisalan-permisalan atau sifat-sifat minal ladzina khalau min qablikum, dari orang-orang yang telah berlalu sebelum kalian. Wa mau'izatan, dan nasihat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, pertama Allah menjelaskan, wa laqad anzalna ilaikum ayatin bayyinat, sungguh telah kami turunkan kepada kalian ayat-ayat yang nyata, yang menerangkan, menunjukkan apa? Pada prinsipnya hukum Islam, akidah Islam, syariat Islam, akhlak Islam itu jelas. Al-Quran telah menjelaskan sejelas-jelasnya, baik penjelasan dari ayat atau penjelasan dari tafsir ayat itu dari hadis. Jadi kalau masih ada yang sama-sama, itu jangan yang disalahkan apa? Qurannya, tapi karena kita tidak berusaha untuk memahami. Jadi kalau sampai di antara kita kok tidak paham tentang akidah Islam, tidak paham terhadap syariat Islam, hukum Islam, maka apa? Jangan disalahkan Qurannya.
Karena Allah mengatakan walaqad anzalna ilaikum ayatin bayyinat. Kemudian yang kedua, wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum. Ibnu Katsir mengatakan khabaran 'anil umamil madiyah, berita umat-umat terdahulu, wa ma halla bihim fi mukhalafatin awamir Allah Ta'ala, dan apa yang menimpa mereka dari perselisihan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat yang lain, faja'alnahu salafan wa mathalan lil akhirin. Lantas kami jadikan mereka pendahulu dan perumpamaan bagi orang lain. Seperti apa perkataan ulama, as-sa'idu man itta'adha bi ghairihi wal wasyaqi man ittakhadha bi ghairihi. Jadi musibah yang menimpa suatu kaum, siksaan yang menimpa suatu kaum, mestinya menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Maka dikatakan orang yang bahagia, orang yang bisa mengambil pelajaran orang yang binasa sebelum kita, supaya kita tidak binasa seperti mereka. Dan orang yang paling celaka adalah orang yang dijadikan pelajaran. Jangan sampai kita dijadikan pelajaran bagi orang lain. Dan cara kita mengambil pelajaran orang-orang yang dibinasakan oleh Allah karena dosa mereka, sehingga kita tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Dan Allah juga menurunkan mau'izatan lil muttaqin, ya, sebagai pelajaran nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa, masya Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika diterangkan bagaimana siksaan orang yang menentang Allah dan pahala orang yang beriman kepada Allah, maka apa? Akan mengambil pelajaran. Fala nazidakum illa adzaba. Orang ahli neraka ketika minta diringankan siksanya, jawaban malaikat apa? Bukankah telah datang Rasul pada kalian? Alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza? Qalu bala. Mereka katakan iya. Maka dikatakan apa? Wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannam rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adab. Qalu awalam ta'tikum rasulun bil bayyinati? Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Ahli neraka disiksa, kemudian minta keringanan, silakan doa-doa sia-sia. Kemudian ketika sudah berputus asa, tolong Rabbmu mengeksekusi kami, maka jawabnya apa? Tenang, kekal. Ketika minta air, dikasih air dari timah yang mendidih. Nah, ini semuanya ketika kita tahu siksaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan orang yang dimurkainya karena maksiat di dunia. Ketika mengambil pelajaran itu, jangan sampai kita mencari kenikmatan maksiat sementara, kemudian disiksa Allah selama-lamanya di neraka. Nah, berikutnya Allah berbicara panjang lebar tentang apa? Cahaya Allah di hati seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iman kepada Allah adalah cahaya. Cahaya di hati. Fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang beriman bercahaya. Fitrah ini punya cahaya luar biasa. Iman punya cahaya luar biasa. Kalau cahaya itu ditambah cahaya Quran, semakin terang benderang. Allah mengatakan, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah itu cahaya langit dan bumi.
Mathalun nurihi, perumpamaan atau sifat cahaya Allah Subhanahu wa taala apa? Kamishkatin, seperti mishkah, lubang yang ada di tembok sebagai tempat lampu. Mishkah, kamishkah seperti apa? Lubang yang di tembok. Fiha, di lubang itu di dalamnya misbah, adalah lampu. Al-misbah, lampu itu fi zujajah, di kaca. Lampu itu ada di kaca. Az-zujajatu, sementara kaca itu ka'annaha, seperti kaukabud durri, seperti bintang yang sangat menyala, bintang yang sangat terang. Yang lampu itu yuqadu min syajaratin mubarakah. Lampu itu dinyalakan, dikasih bahan bakar, yuqadu, dinyalakan, min syajaratin mubarakah, dari pohon yang berberkah, yaitu zaitun, pohon zaitun. Sifatnya la syarqiyah, tidak timur, wala ghabiyah, dan tidak barat. Yakadu zaituha, hampir minyaknya itu yudhi, memancarkan, walau lam tamsas nar, walaupun tidak kena api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi, Allah menunjuki dengan cahayanya may yasha, orang yang dia kehendaki. Wa yadribullahul amtsala linnas, Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Pertama, ma'asyiral muslimin, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu sumber cahaya langit dan bumi. Untuk itu mintalah cahaya Allah. Allahumma ja'alni fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Allahumma ja'alni nura. Doa apa nih? Doa pergi ke masjid dan doa dalam qiyamul lail. Ya. Allah yang membuat cahayanya semua langit dan bumi, semua bintang. Ibn Abbas mengatakan hadi ahli samawati wal ardh, memberi petunjuk penduduk langit dan bumi. Dialah Allah yang mengatur bintang-bintangnya, mataharinya dan rembulannya. Anas bin Malik mengatakan, menafsirkan Allah nurus samawati wal ardh, innallaha yaqul nuri huda, cahayaku adalah petunjuk. Jadi Ibnu Jarir, dari Allah nurus samawati wal ardh, Allah sumber cahaya petunjuk langit dan bumi. Qala Ibnu Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab, huwal mu'min alladzi ja'alallahu al-iman wal Qur'an fi sadrihi. Dialah orang yang beriman yang Allah menjadikan iman dan Quran di dadanya. Ada iman, ada Quran. Fadaraballahu masalah, Allah membuat perumpamaan. Jadi Allah membuat perumpamaan iman dan Quran di hati orang beriman kayak apa? Ibnu Katsir mengatakan Allah nurus samawati wal ardh fa bada bi nuri nafsihi thumma dzakara nurul mu'min. Allah memulai dengan cahaya zatnya yang mulia, kemudian menyebut cahayanya orang beriman.
yaitu Allah yang jadikan iman dan Quran di dalam dadanya. Dengan cahaya Allah, Allah as-samawati wal ard, langit dan bumi bercahaya. Sebagaimana dalam hadis doanya apa? A'udzu binuri wajhika. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu ya Allah. Alladzi asyraqat lahu dzulumat. Yang kegelapan menjadi bercahaya. Yaitu ketika Rasul pulang dari apa? Dari Thaif doa ini. Wa fi sahihain 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Khotaman terus kok jilbab tidak. Khotaman terus kok tauhidnya ya masih percaya kepada klinik gitu ya. Ya itu lucu. Maka dikatakan fala yakunu wahid minhuma illa bisahibi. Jadi kalau nurul iman, nurul Quran semakin menyala ya bersama-sama. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah menunjuki dengan cahayanya orang yang Dia kehendaki. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bazzar dari Abdullah bin Amr bin As. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya dalam kegelapan. Kemudian Allah berikan kepada mereka dari cahayanya waktu itu. Siapa yang mendapatkan cahaya Allah pada hari itu, maka dia mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang meleset cahaya Allah darinya, maka dia sesat. Dan itu kan jaffal qalam ala ilmillahi azza wa jalla. Qalam itu telah kering dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah telah menentukan siapa yang sesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Dari situ ma'asyiral muslimin, kita harus selalu minta kepada Allah petunjuk dan minta kepada Allah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah mengatakan apa? Yahdillahu linurihi may. Ya saat itu tuh apa? Wa yadribullahul amtsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah tahu siapa di antara kita yang pantas diberikan cahaya dan siapa di antara kita yang dipalingkan cahaya darinya. Dan ada hadis yang panjang tentang macam-macam hati ada ya. Nanti kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, mohon maaf Ustaz, ada beberapa sahabat yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Ada di SMS dan juga WA kami Ustaz. Yang pertama ada sahabat di 481 Ustaz. Ustaz, bagaimana cara mengendalikan emosi? Yang kedua, bagaimana cara memahamkan orang tua yang keluar dan menyimpang dari ajaran Islam Ustaz? Silakan Ustaz. Pertama, mengendalikan emosi. Ya memang berat. Dikatakan as-surah al-qawi laisa man yasra. Orang yang kuat bukan orang yang bisa mengalahkan menjatuhkan lawannya. Tapi orang yang kuat adalah orang yang yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Bagaimana cara mengendalikan nafsu? Nafsu itu dikendalikan dengan hati dan akal. Orang yang dikuasai nafsunya itu kan sebetulnya apa? Ingin kekuasaan, ingin semuanya seperti yang diinginkan, atau ingin sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau dengan akal dan jiwanya dan hatinya dan fitrahnya akan mengatakan, kalau marah, kalau nafsu, ikuti nafsu, kira-kira apakah keinginan tercapai? Ada jaminan? Juga tidak. Bahkan ketika dia tidak mengikuti nafsunya, menghadapi segala masalah dengan tenang, maka dia akan lebih berpikir secara
objektif. Dan dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya apa? Selalu berpikir jernih, apakah ada manfaatnya kalau dia mengikuti nafsu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Apa pertanyaan? Mohon maaf Ustaz, menasihati orang. Ya, menasihati orang tua ya. Caranya menasihati orang tua ketika sesat gimana? Kita harus mampu membangun kepercayaan kita dengan orang tua, bahwa kita sayang dengan orang tua. Kemudian membangun bahwa kita adalah mengetahui, berilmu dari apa yang kita katakan pada orang tua, tanpa menciptakan orang tua merasa digurui. Jadi jangan sampai orang tua merasa kita gurui. Jangan sampai merasa orang tua kita dikte, tapi secara di alam sadar, wah anakku itu pintar sebetulnya kok, anakku itu baik kok, anakku itu ingin kebaikan dengan saya. Sambil kita bantu, jangan sampai orang tua merasa apa? Kita gurui, merasa kita dikte. Sambil menunjukkan kasih sayang kita pada orang tua kita. Maka kalau ngajari orang tua ya jangan langsung dinasihati apa. Bisa juga dengan tanya, Bapak, menurut Bapak pendapat kayak gini benar atau tidak? Ya. Menurut Bapak, kalau ada yang mengatakan gini demikian bagaimana? Atau Bapak ini ada buku bagus, saya ingin tanya bagaimana pendapat Bapak? Begitu. Nanti secara tidak langsung orang tua merasa apa? Jadi jangan sampai kesombongan orang tua kita tambah dengan ketidaksopanan kita kepada orang tua. Setelah itu sampaikan keterangan yang jelas tanpa menggurui. Iya. Cukup? Baik Ustaz, mohon maaf ada sahabat yang di WA kami Ustaz. Ustaz mau bertanya, yang pertama bagaimana hukumnya isbal dalam Islam, dan apakah boleh kita isbal di luar sholat atau di keseharian kita Ustaz? Bagaimana hukumnya wanita pergi sendirian ketika safar, apakah harus ada mahram atau apakah hukumnya wajib safar harus dengan mahram? Silakan Ustaz. Yang jelas isbal artinya tidak meninggalkan isbal adalah sunnah Nabi. Ketika celana kita, kain kita di atas mata kaki atau pas mata kaki jauh lebih baik. Mengikuti sunnah Nabi itu jelas. Adapun isbal terjadi perselisihan di antara ulama, apa hukumnya kalau sombong? Itu jelas sepakat. Tapi mungkinkah orang isbal tanpa sombong? Semuanya punya dalil masing-masing. Semuanya punya dalil masing-masing. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz pemegang apa zahir hadisnya. Fa inna al-isbal min al-khuyala. Karena apa? Sesungguhnya menjulurkan kain di bawah mata kaki termasuk kesombongan. Ada yang berpikir teguh itu takyidnya bahwa kalau tak sombong tidak mengapa. Tapi dia mengatakan, ya, kalau memang sejak awal itu ya sudah dipanjangkan, ya, berarti sudah sombong. Ya. Kecuali kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, yaitu apa? Beliau kalau tidak dijaga julurkan, tapi kalau dijaga enggak, berarti tidak disengaja. Ala kulli halin saya hanya mengatakan terjadi perselisihan dari ulama. Kalau saya pribadi menganggap itu haram dan tidak boleh, maka saya hindari. Itu lebih apa? Ihtiyat, lebih asal. Terus iya, berkaitan dengan wanita. Ya semampu mungkin wanita harus mencari mahram, kecuali dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan sekali. Ya, dalam kondisi yang tidak memungkinkan, maka kemudian harus dicari ihtiyat bagaimana kondisinya itu tetap aman. Ya. Jadi kalau menurut zahir hadis ya, menurut zahir hadis. Zahir hadisnya apa? Bahwa orang wanita yang beriman pada Allah dan akhir maka tidak akan safar lebih sehari semalam kecuali dengan mahram. Ya kalau ambil hadis ya dengan mahram sebisa mungkin. Tapi apakah semua orang mampu untuk menemani?
mahramnya, menemani istrinya, menemani adiknya dalam segala tempat. Kalau bisa salut, dan itu harus kita hormati. Ya. Tapi sebagian orang menganggap kaitannya dengan aman atau tidak aman. Walaupun orang membantah apapun, walaupun naik pesawat juga tidak aman. Dan diskusinya panjang. Kalau Imam Syafi'i menganggap wanita-wanita rifqat ma'munah sebagai pengganti adalah mahram. Maka dalam mazhab Syafi'i membolehkan wanita melakukan haji walaupun tidak dengan mahram, asalkan bersama wanita-wanita yang terpercaya. Ini kan kaitannya dengan masalah apa tadi? Apakah hadisnya itu mu'allal dengan maqasid tertentu atau tidak? Gitu. Tapi baiknya kalau selama orang bisa mencarikan mahram bagi adiknya atau saudaranya yang bepergian, maka wajib itu dilakukan. Terima kasih. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz, ada sahabat di WA kami, sahabat 2363. Apakah tidur itu membatalkan wudhu Ustaz? Karena pernah dengar katanya tidur itu tidak membatalkan wudhu. Kalau memang benar demikian, tidur yang seperti apa yang tidak membatalkan wudhu Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, pendapat saya wudhu yang membatalkan adalah wudhu ketika orang tidur gak sadar kalaupun dia kentut. Tapi ketika seorang masih sadar, tidurnya sambil duduk, dan ketika dia kentut dia pasti sadar, maka tidak membatalkan. Ya. Asalkan yakin belum batal. Jadi tidur yang memungkinkan dia tahu apakah dirinya sudah batal atau belum. Tapi manakala dia tidur, kalaupun kentut dia meyakini bahwa dirinya tidak akan tahu, maka tidur itu membatalkan. Sebab apa? Waqtu ad-dhanul ghalib mawdi'at haqiqah. Jadi ketika kita punya sangkaan kuat, maka kita tertolak seperti hakikat. Jadi kalau orang tidur dalam kondisi nggak sadar, maka seakan-akan apa? Sangkaan bahwa dia akan sudah batal cukup kuat sekali. Maka seakan-akan ditempatkan bahwa dia telah batal. Sebetulnya hadisnya ada kalau tidur itu membatalkan, di mana Rasulullah SAW bolehkan orang tidak mencabut terompahnya dalam 3 hal: tidur, buang air besar, ya, walakin min baulin ghaidin wa naumin. Ya. Jadi kalau Anda memakai kaos kaki, nggak perlu dicabut dengan tidur, buang air besar, buang air kecil, berarti tidurnya membatalkan ya, berarti. Yang kedua yang menunjukkan nggak batal, para sahabat pernah tidur sampai mendengkur ketika sholat maghrib sampai sholat isya, kemudian qomat, kemudian apa? Yang mendengkur itu mendengkur yang apa ya? Ya. Kemudian para sahabat, para ulama mengatakan tidur yang dilakukan oleh sahabat tidur sambil duduk, sambil dikatakan apa tegur gitu. Tapi ketika manakala dia kentut, dia sadar tidur. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, silakan untuk melanjutkan kembali yang masih aman Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jika kami mempunyai orang tua yang berbeda agama dengan kita dan kita ingin menikah, apakah itu apa ya? Mempengaruhi dalam pernikahan. Dan kalau kita laki-laki ya nggak perlu ini ya, nggak perlu apa wali ya. Tapi kalau perempuan, ya nggak bisa jadi wali, maka pelarinya wali hakim. Bagaimana dengan aurat laki-laki yang dari pusar sampai lutut? Apakah hanya berlaku pada saat sholat atau juga di luar sholat? Sebab banyak laki-laki bahkan pusat-pusat keluar rumah jalan-jalan hanya memakai celana pendek di atas lutut. Ketika diingatkan jawabnya kan tidak sedang sholat. Kok lucu ya? Jadi katanya apa? Jadi ketika sholat nggak apa-apa kelihatan ini ya. Enggak, sebetulnya al-fakhid minal aurah itu lebih apa? Ya, jawabannya apa? Al-fakhid minal aurah ada hadisnya bahwa paha itu bagian daripada aurat. Jadi ada pembicaraan panjang gini loh. Al-fakhid minal aurah, iya.
Kemudian apa? Rasulullah SAW ketika terbuka sebagian betisnya atau sebagian pahanya, masuklah Abu Bakar, tidak ditutup, masuk Umar apa? Tidak ditutup, kemudian masuklah Utsman bin Affan, ditutup. Kemudian katakan ala astahi mimman tastahi bil malaika. Dari hadis yang bermacam-macam itu menunjukkan bahwa paha itu aurat, tapi aurat khafif. Artinya sebisa mungkin orang harus menutupi. Ya. Dan yang kedua, ya, kira-kira paha itu jadi fitnah tidak? Jadi fitnah tidak? Bagi perempuan, bagi laki-laki jadi fitnah kan? Jadi fitnah kan? Nah kalau jadi fitnah kan? Ya maka si syariahnya kalau namanya fitnah harus ditutupi. Yang jelas saya lebih cenderung apa yang dilakukan Rasul mungkin banyak alasan-alasannya, karena ini, karena itu, karena itu. Contohnya apa? Ketika naik kuda tersingkap itu wajar ya. Tapi kalau sengaja dibuka, ya dikatakan ghatti fakhidaka, tutuplah apa namanya? Paham fa'inna min awar, karena itu bagian daripada awar. Ya sudah, kita terima hadis dan sama-sama demikian. Itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Beredar posting sebelum datang bulan Syaban tepat maghrib 7 Mei datangnya Syaban. Rasul bersabda, barang siapa yang memberitahukan berita Syaban kepada orang lain, maka haram neraka baginya. Dan tolong pada kesempatan saja kita berpikir mengingat Allah. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bila disebarkan, Anda akan membuat beribu-ribu manusia berpikir kepada Allah. Jangan putus asa. Saya kira tidak, ya. Jangan sampai menggunakan hadis yang tidak benar. Tapi ya, dan hadis apa, Allahumma balighna, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna, ada hadis yang dhaif. Tapi ada hal yang mudah-mudahan sudah dekat Ramadan, mudah-mudahan Allah itu tidak ada masalah ya. Tapi tidak perlu pakai hadis-hadis yang palsu ya. Bagaimana keselamatan pengajian, bagaimana dari tiap-tiap kelompok mencatat nama anaknya yang siap menikah, diberikan kepada Ustaz. Sehingga dari calon-calon siap menikah, Ustaz catat nama-namanya dan Ustaz SMS ke agen kelompok. Kalau cara begini bisa tidak. Gimana caranya? Nah, kalau kumpulkan sini saya kasihkan pada salah satu di antara jemaah saja. Ya. Tapi kalau saya nyatat, nanti khawatir nggak ada waktu untuk nyatat. Bisa aja dikumpulkan pada saya, nanti saya komunikasikan pada yang lain. Bagaimana indikasi seorang mendapatkan nur dari Allah? Apakah orang tersebut mendapatkan keutamaan dengan ilmunya, atau orang tersebut banyak melakukan ibadah? Ya. Cahaya dari Allah manakala orang ada ketenangan terhadap kebenaran, melihat kebenaran begitu jelasnya, melihat kebatilan itu begitu jelasnya, yakin kepada Allah sangat kuat, insya Allah itu tanda seorang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Furqan, mampu membedakan hak dan batil, membedakan antara dhalal dan hidayah, membedakan antara manfaat dan madharat berdasarkan perhitungan akhirat. Apakah orang tua Rasulullah SAW sesuka terjadi perbedaan pendapat dan dulu pernah saya sampaikan, mudah-mudahan menurut saya, mudah-mudahan beliau termasuk ahlul fatrah, yaitu masa kekosongan Nabi. Kalau masa kekosongan Nabi tidak disiksa kecuali benar. Nah hadis apa? Inna abi